Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk normal Chomsky. Normal Chomsky ini adalah lanjutan dari materi penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Jadi normal Chomsky itu adalah merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks. Normal Chomsky itu bisa dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu di materi sebelumnya ada 3 penyederhanaan, yaitu adalah penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, dan penghilangan MMT. Jadi setelah melewati ketiga penyederhanaan tata bahasa bebas konteks ini, barulah bisa terbentuk normal Chomsky. Aturan produksi di dalam bentuk normal Chomsky itu ada 2, yaitu adalah yang pertama, ruas kanannya itu berupa sebuah simbol terminal dan atau ruas kanannya terdiri dari 2 simbol variabel. Oke. Contohnya adalah ini ya. Aturan produksi ini kalau Anda perhatikan di sini ada terdiri dari 2 variabel. Ini satu terminal, ini 2 variabel, dan ini satu terminal. Maka aturan produksi ini sudah dalam bentuk normal Chomsky. Nah, selanjutnya, jadi intinya adalah seperti ini. Ketika dia sudah punya memenuhi aturan dari normal Chomsky, di sini ada 2 variabel atau sini terdiri dari satu terminal, maka ini sudah dalam bentuk normal Chomsky dan tidak perlu kita ubah lagi dalam bentuk normal Chomsky. Dan satu hal yang perlu Anda ingat yaitu adalah bentuk normal Chomsky ini bisa dibentuk setelah melakukan 3 penyederhanaan pada penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Ini adalah langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky. Yang pertama itu adalah biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Jadi kalau misalkan nanti sudah dapat aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, contohnya yang seperti ini, maka ini dibiarkan saja. Terus yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanannya lebih dari 1. Tadi kan aturannya yaitu adalah terdiri dari sebuah simbol terminal atau terdiri dari 2 variabel. Oke, jadi kalau misalkan dia lebih dari 1, lebih panjang dari 1, maka itu dilakukan penggantian. Terus selanjutnya, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih besar 2 simbol variabel. Ini lebih dari 2 simbol variabel. Penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal ya. Nah, nanti selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan mempunyai atau mendapatkan aturan-aturan produksi yang baru kalau kita melakukan penggantian, bukan penghapusan atau penghilangan ya. Dan juga nanti akan memunculkan simbol-simbol variabel yang baru. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh studi kasusnya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ini ada aturan produksi, dan aturan produksi ini sudah melewati tahap penyederhanaan tata bahasa bebas konteks ya. Nah, di sini langkah yang pertama adalah kita cari terlebih dahulu yang mana yang kira-kira yang sudah memenuhi bentuk aturan dalam normal Chomsky ya. Nah, yang pertama yang sudah memenuhi dalam normal Chomsky yaitu adalah aturan produksi A menyatakan A, karena ini sebuah simbol terminal. Terus yang mana lagi? Itu adalah B menyatakan B. Nah, sini adalah B. Yang lainnya belum memenuhi aturan dari si normal Chomsky. Dan itu perlu kita lakukan penggantian. Gimana cara lakukan penggantiannya? Penggantiannya yaitu yang kita lakukan yang pertama adalah S menyatakan B A. Oke, S menyatakan BA. Ini kita ganti, kita lakukan penggantian ya. S menjadi S menyatakan yang bagian B
itu kita ganti menjadi sebuah variabel, jadi P1 misalkan P1 A. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan satu variabel baru, maka kita tulis di sini P1 itu menyatakan B. Oke, berarti nilai dari P1 itu adalah B. Sampai di sini bisa dipahamin ya. Selanjutnya itu adalah S menyatakan sini dulu, S menyatakan A B. Oke, kalau ini sudah menggunakan P1, maka di sini kita ganti menjadi P2. Oke, P2 menyatakan B. Kita mendapatkan variabel baru ya di sini, maka kita tuliskan di sini P2 itu untuk menyimpan nilai A atau menggantikan nilai A agar dia bisa memenuhi aturan dari normal Chomsky. Terdiri dari dua variabel atau satu terminal ya. Oke, sampai di sini kita sudah mengganti dua aturan produksi. Selanjutnya adalah A menyatakan B A. Nah, di sini diganti menjadi apa? P tadi adalah P1. Oke, P1. Sedangkan ini adalah dua variabel. Dua variabel itu bisa kita ganti. Ya, jadi kalau misalkan kita tuliskan lagi di sini P A ini ya. Nah, terus ini kan belum memenuhi aturan, maka kita kembalikan lagi ke sini. A menyatakan P1 A. Nah, di sini baru kita lakukan penggantian. A P1, P2 itu untuk nilai A, lalu P3 kita ganti dengan variabel P3. Lalu jangan lupa langsung kita tuliskan P3 ini untuk nilai A. Nah, yang ini bukan aturan produksinya berarti ya, ini kan karena ini belum dinyatakan norma Chomsky. Oke, next itu adalah A menyatakan AS, diganti menjadi A ya, bagian A tadi itu adalah P2. Kalau sini kita bisa langsung melakukan penggantian P2S. Jadi di sini dibacanya dia dua simbol variabel ya. Terus selanjutnya B menyatakan A B B. Sini kita lakukan penggantian menjadi apa? Menjadi A tadi apa? A adalah P2. Di sini P2. BB konsepnya sama seperti A tadi. Oke. Kita langsung lakukan penggantian, di sini adalah P4. Maka jangan lupa di sini ditulis P4 itu adalah untuk menampung nilai BB. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah B menyatakan BS. Menjadi apa? Menjadi B menyatakan B tadi adalah P1S. Oke. Sampai di sini ini adalah aturan produksi yang baru dan variabel yang baru yang sudah memenuhi aturan dari si normal Chomsky. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalau kita perhatikan dari contoh yang kedua ini, S menyatakan CA, ini sudah dalam bentuk normal Chomsky ya. Nah, sudah terdiri dari dua variabel. Lalu A menyatakan A, dan yang terakhir itu adalah B menyatakan BC. Wah, satu lagi yang masih ada, yaitu adalah C menyatakan B, terdiri dari satu variabel. Nah, sisanya akan kita lakukan penggantian seperti contoh yang pertama ya. Oke, di sini kita lakukan dulu penggantian. S menyatakan AB. Oke, kita lakukan penggantian menjadi S menyatakan P1 B, dan P1 menyatakan A. Selanjutnya itu adalah A di sini A menyatakan BC. Terminal semua ya. Lalu selanjutnya dilakukan penggantian, A menyatakan P2
3. Jadi kita jadikan dia semua menyatakan 2 variabel ya. Maka di sini adalah P2, ini untuk B, lalu P3 itu aturan produksinya untuk C. Oke, sampai di sini bisa dipahamin ya. Nah, selanjutnya adalah B menyatakan A, B. Oke. Ini gampang nih penggantiannya. Penggantiannya tinggal A, B tadi adalah P2. Oke, ini untuk P2. Nah, yang terakhir itu adalah C menyatakan A, B. Dari sini lakukan penggantian, yaitu adalah A tadi adalah P1, B. Oke, sampai di sini kita sudah menyelesaikan penggantian tata bahasa bebas konteks menjadi atau dalam bentuk normal Chomsky. Baik, materi untuk normal Chomsky sampai di sini. Bila ada pertanyaan, nanti bisa Anda tanyakan di forum maupun di grup WhatsApp. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.